Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Yang menjadi sumber kepastian kita sebagai orang-orang percaya bahwa di dalam Yesus kita akan senantiasa mengalami kasih karunia. Nah, kasih karunia beda dari sekadar upah. Upah itu adalah sesuatu yang layak kita terima karena memang kita berhak untuk mendapatkannya. Nah, dalam hidup ini harus jujur kita akui ada banyak hal yang kita nggak patut mendapat upah. Kenapa? Karena kita banyak mengecewakan Tuhan, kita banyak gagal dalam hidup kita banyak meleset dalam tugas tanggung jawab kita, sehingga kalau kita bicara tentang upah, maka tidak ada kepastian dalam hidup kita. Tetapi yang indah justru kita bukan hanya mendapat upah dan hadiah, tetapi kita juga menerima kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Sesuatu yang mestinya kita tidak layak untuk menerima, tetapi karena Allah adalah Tuhan yang baik, karena Dia Bapa yang bertanggung jawab, karena Dia Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita, Dia memberikan kasih karunia buat kita. Nah, apa bukti kasih karunia-Nya dalam hidup kita? Yang pertama, di mana dosa kita diampuni. Karena dosa harusnya kita dihukum, karena Alkitab sudah jelaskan bahwa upah dosa ialah maut. Karena dosa hidup kita akan sengsara, karena dosa hidup kita akan binasa. Tetapi syukur kepada Allah, Allah tidak menimpakan kepada kita segala dosa kita, tetapi Allah mengampuni dosa kita dan menimpakan segala dosa kita bukan kepada kita, tetapi kepada salib. Sehingga waktu Kristus mati di salib buat kita, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita diampuni dari segala dosa kita. Kita berhak hidup sebagai anak-anak Allah yang berjalan dalam kuasa anugerah dan kemuliaan-Nya. Haleluya. Berarti bukti kasih karunia Allah dalam hidup kita bahwa dosa kita sudah diampuni. Yang kedua, bukti kasih karunia Allah dalam hidup kita bahwa kita menerima kekuatan baru. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, secara manusia ada kalanya kita merasa Tuhan saya nggak sanggup. Ada saatnya kita merasa Tuhan saya sudah nggak mampu. Ada saatnya di mana kita merasa Tuhan tidak sanggup lagi saya menghadapi segala sesuatunya. Tetapi ketika kita menerima kasih karunia, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di tengah ketidakmampuan kita tahu persis ada tangan yang kuat yang memampukan kita, sehingga kita dapat berkata dengan Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Itu sebabnya Alkitab jelas berkata, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya waktu kita sudah tidak sanggup dan tidak mampu lagi, kita tidak perlu putus asa dan kecewa. Waktu kita sudah tidak mampu dan tidak sanggup lagi, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang telah menjamin kasih karunia buat kita, Dia akan memberikan kekuatan baru buat kita, sehingga kita cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada kita. Haleluya. Dan yang ketiga, bukti kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita, di mana Roh Kudus-Nya akan senantiasa memberi tuntunan kepada kita. Itu sebabnya kita berkata, di dalam kelemahan kita, bahkan tatkala kita tidak tahu untuk berdoa, Roh Kuduslah yang menolong kita. Karena Yesus berkata, aku naik ke sorga, aku tidak meninggalkan kamu sebagai seorang yatim piatu, aku memberi seorang penolong lain yang akan menyertai kamu sampai ke
musuh dan alam. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, inilah saatnya kita bersuka cita, bukan sekadar karena kita diberkati, tapi karena kita mendapat kasih karunia, bahwa dosa kita diampuni, kekuatan baru Tuhan berikan, Roh Kudusnya menuntun kita, dan yang keempat bukti kasih karunia-Nya, di mana pengalaman-pengalaman yang tidak terduga Tuhan sudah sediakan buat kita, sehingga hidup Kristen tidak pernah stres, hidup Kristen tidak pernah perlu putus asa, hidup Kristen tidak pernah perlu menyerah, karena di saat-saat kita pikir sudah tidak ada jalan lagi, kita tahu di sorga selalu ada kepastian akan ada pertolongan dari sorga untuk membuka jalan buat kita, untuk menyatakan mujizat, untuk memberikan jalan keluar, sehingga kita dapat bersyukur dalam segala perkara dan memiliki kepastian, karena Tuhan bukan hanya mengasihi kita, tetapi memberikan kasih karunia-Nya yang luar biasa buat setiap kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program kita sedang membahas tentang mendapat kasih karunia. Haleluya. Kita orang percaya bukan hanya dikasih oleh Kristus, kita orang percaya bukan hanya dijamin surga, tapi kita mendapat kasih karunia yang sempurna. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang mendapat kasih karunia, kita mau sama-sama belajar dari Keluaran pasal 34, Keluaran 34 ayat 1 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Keluaran 34 ayat 1 sampai 9 di bawah judul perikop 2 loh batu yang baru. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan kau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing, domba, dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dosa, tetapi tidaklah sekali-sekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membebaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat. Segera Musa berlutut ke tanah lalu sujud menyembah. Ayat 9, perhatikan baik, serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milik-Mu. Perhatikan kalimat luar biasa ini, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu. Oh, Musa tidak bicara tentang upah di sini. Musa tidak minta hadiah. Musa berkata, jika aku mendapat kasih karunia, dengan lain kata, meskipun aku tidak layak mendapat upah, meskipun aku tidak pantas menerima hadiah, tetapi setiap kita selalu pantas untuk mendapat kasih karunia. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya, bagaimana kita berhak mendapat kasih karunia? Yang pertama, jika kita mau merendahkan diri dan mencari wajah Tuhan. Oh, kasih karunia bukan bicara tentang kehebatan, kebaikan, segala sesuatu yang kita buat, amal ibadah kita, sama sekali tidak. Tapi justru ketika kita merendahkan diri, ketika kita mencari wajah Tuhan, ketika kita menyadari bahwa sebetulnya kita tidak layak karena segala kesalahan, dosa, dan pemberontakan kita, tetapi justru kita merendahkan diri karena ingat kebesaran, kebaikan, kedahsyatan Tuhan buat kita. Dan ketika kita merendahkan diri dan mencari wajah Tuhan, di situ Tuhan menyatakan dan memberikan kasih karunia-Nya. Oh, jangan pernah dengan bangga menepuk dada dan berkata, saya ini orang baik, saya yang dipilih Tuhan, saya ini melebihi
melebihi yang lain. Oh saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari jangan jadi orang-orang yang dipakai setan dalam kesombongan, karena ujung-ujungnya hanya kehancuran dan kebinasaan. Tapi mari kita merendahkan diri, mencari wajah Tuhan dan menyadari saya sebetulnya tidak layak, tetapi karena Tuhan, karena kedahsyatannya, Dia melayakkan aku dan memberikan aku kasih karunia. Yang kedua, bagaimana mendapat kasih karunia? Kalau kita datang pada Tuhan dengan iman dan kekudusan. Oh haleluya. Ketika kita datang dengan iman dan kekudusan, kita bukan datang dengan amal dan ibadah kita, tetapi kita berjubahkan kekudusan, berhiaskan iman. Maka pada saat itu Tuhan membalasnya dengan kasih karunia-Nya. Dan yang ketiga, bagaimana kita mendapat kasih karunia? Ketika kita berseru dalam doa dengan kesungguh-sungguhan. Makanya Alkitab berkata, orang yang hancur hati tidak kau pandang hina. Ketika kita berdoa dengan hancur hati, maka Tuhan akan membalasnya dengan kasih karunia-Nya. Dan yang keempat, kasih karunia-Nya kita akan rebut ketika kita hidup dalam kesetiaan. Artinya kita terus berjalan dalam Tuhan. Kalaupun kita jatuh, kita bangkit lagi, kita mengandalkan Tuhan lagi. Kalaupun kita menghadapi masa-masa yang sukar, tetap kita tidak mau lari jauh dari Tuhan, karena kita tahu lari jauh dari Tuhan adalah kesengsaraan, tapi dekat dengan Tuhan menerima kemuliaan. Oh saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hidup Kristen bukan hanya bicara tentang upah, hidup Kristen bukan hanya bicara tentang hadiah, tetapi justru inti hidup Kristen adalah kita mendapat kasih karunia dari Tuhan yang baik, dari Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita, dari Tuhan yang mempunyai rencana yang indah buat hidup kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap orang yang sakit, setiap orang yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, sama doa buat yang sakit, sama doa buat yang berbeban berat, sama doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena Bapa percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, yang taruh tangan kanan di dada, Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan, Tuhan kerjakan mujizat, Tuhan lawan. Bahkan mereka yang membutuhkan pertolongan, mereka yang membutuhkan kebangkitan iman, mereka yang mungkin sedang harus mengambil keputusan-keputusan penting, biarlah hari ini mereka mendapat kasih karunia dari Tuhan, sehingga kami boleh bangkit dan mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.